Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua, dimana berada ya. Jumpa lagi kita malam ini di dalam proses perbaikan, tidak lain tidak bukan adalah sebuah mesin televisi Polytron. Ya, lagi-lagi kita membahas tentang Polytron ya. Ini ada sebuah mesin televisi Polytron ya. Kondisinya buat pertama datang sangat memprihatinkan. Cuma ini sudah saya benahi ya. Ini sudah saya perbaiki dan kondisinya sudah oke. Di sini saya akan coba menjelaskan dalam rangka berbagi ilmu pengetahuan supaya bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu kawan-kawan teknisi yang membutuhkan tutorial ataupun cara atau arahan untuk dalam proses perbaikan televisi Polytron ya. Oke, lanjut. Ini bisa diperhatikan sudah saya bersihkan ya. Belakangnya seperti ini ya. Kondisi mesin ini sudah diubek-ubek ya, dalam bahasa lapangan sudah dibenahi beberapa orang teman teknisi lain yang saya pun tidak kenal ya. Jadi hasil gagal dan diponis sudah tidak bisa lagi untuk diperbaiki ya. Ini adalah mesin Polytron Slim yang menggunakan rangkaian EW. Jenis mesinnya model lama ya. Jenis mesin model lama cuma sudah di-upgrade oleh pabriknya menjadi mesin televisi slim ya. Papan mesin ini berbentuk sama seperti Polytron 123 ya, Polytron cembung, flat ya, hampir sama saja bentuk papannya. Hanya saja di sini dia sudah menggunakan rangkaian EW ya. Playback juga sudah dipakai 19587 untuk slim ya. Kasus televisi ini yaitu ketika dihidupkan selalu merusak TR horizontal ya. Nampak di sini TR horizontalnya belum saya pasang. Karena begitulah cara saya untuk memperbaiki sebuah mesin televisi Polytron ya. Ya, langkah-langkahnya seperti ini. Awal mula mesin datang ya, colokkan ke PLN dan hasilnya meledak ya, berasap, pecah, TR-nya pecah ya, kapasitor juga pecah ya. Setelah kita lakukan penggantian, alhasil tetap nihil dan dia kembali merusak TR horizontal. Lalu kita coba melakukan pengukuran tegangan, semuanya terlihat normal dan tidak ada kendala ya. Namun TR selalu jebol dan kita ganti kembali dengan yang baru, jebol lagi ya. Itulah kasus yang dialami oleh televisi ini ya. Saya coba melakukan penyoldering ulang dan kembali saya ganti TR-nya dengan yang baru dan kembali ukur tegangan, semua tegangan tetap normal ya, dan TR tetap kembali jebol ya. Itulah kasus yang saya alami kali ini. Dan cara perbaikannya adalah seperti ini. Saya tidak menunjukkan rincian lengkapnya. Ini saya coba menjelaskan saja. Semoga dapat untuk dipakai kepada mesin Polytron lainnya, karena pada dasarnya semua mesin Polytron itu sama saja ya. Maupun mesin flat, cembung, slim, mau bentuk mesinnya panjang, bentuk mesinnya pendek ya, itu semua sama aja. Polytron kristalin, Polytron XBR ya, semua sama saja. Sistem kerjanya sama saja. Bentuk mesin memang terkadang nggak beda-beda ya, beda tipe, beda bentuk mesin, tetapi sistem kerja Polytron itu sama saja. Bagaimana langkah perbaikan Polytron yang selalu jebol horizontalnya dan semua sudah dicek ya. Kapasitor sudah dicek, tetap bagus ya, atau diganti sekalian semua kapasitor, bagus dengan yang baru ya. Lalu playback juga sudah diganti ya, dan hasil tetap nihil. Tegangan tetap normal, kita ukur normal ya, 100
10 volt, tegangan normal, tidak ada masalah dengan tegangan ya. Kolektor horizontal normal ya, semua normal tegangan. Tetapi TR selalu jebol dan selalu jebol, tidak ada toleransi bagi dia ya. Lalu inilah langkah-langkah perbaikan yang saya lakukan. Pertama-tama cuci dulu mesin ini ya. Cuci dulu menggunakan rinso ataupun daya ataupun bom ataupun apalah namanya, yang penting ada buihnya banyak ya. Cuci bersih. Setelah cuci bersih lalu dikeringkan ya, dikeringkan, dijemur dengan matahari atau di blower ya. Pastikan betul-betul kering ya. Setelah betul-betul kering, baru lakukan penyolderan ulang ya, seperti ini. Coba diperhatikan ya, setiap titik solderan, setiap jalur ya. Ini nampak di sini ya. Sahabat bisa lihat, ini jalur sudah rusak. Ini bekas dikerjakan oleh teknisi lain ya, kawan kita yang saya pun tidak kenal. Karena sesama teknisi saya anggap teman ya. Ini jalur sudah rusak ya. Di sini juga sudah nampak ya, saya korek ya. Ini bagian kaki dioda dempornya ya. Jadi setelah kita cuci bersih lalu kita keringkan dan kita lakukan penyolderan ulang merata solder ulang dari sudut sini, semua keseluruhan bagian mesin ini disolder ulang ya. Ini sudah nampak rapi. Sudah saya solder ulang keseluruhannya ya. Setelah semua disolder ulang lalu diperhatikan komponennya. Kalau komponennya tidak hafal ya, kita khawatir ada yang diganti dengan nilai yang tidak standar. Seperti yang saya alami ini, banyak sekali komponen yang diganti dengan nilai yang tidak standar, yang tidak aslinya ya. TL431 saya jumpai diganti dengan 9813 ya. Itu biasanya TR digunakan di mesin sub untuk proteknya ya. Di sini digunakan untuk pengganti TL 431 ya. Itu tidak bisa, tegangan akan drop ya. Jadi komponen-komponen itu semua diganti, diperhatikan keseluruhannya ya. Di sini di mesin ini elko-elkonya, resistor-resistornya semua diperhatikan, dicermati dengan baik. Jika tidak hafal, cari mesin yang sama sebagai contoh ataupun skema ya, untuk pedoman agar lebih akurat menggunakan komponen aslinya. Setelah semua disolder ulang rapi, komponen semua sudah oke, diganti dengan aslinya ya. Sudah standar seperti ini, sudah rapi. Lalu lakukan pencucian ulang menggunakan ini. Saya pakai thinner Cobra ya, ini. Dengan satu buah kuas kecil. Itu kawannya ya. Setelah dicuci, lalu kembali dikeringkan menggunakan blower ya. Saya di sini pakai solder uap mengeringkannya ya. Setelah betul-betul kering, lalu lakukan kembali pengukuran ulang ya. Karena banyak sekali kita jumpai kerusakan politron itu akibat salah penanganan, sehingga mengakibatkan kerusakan semakin parah ya. Yang paling banyak saya jumpai adalah salahnya dalam melakukan solder. Ya mungkin karena solder kurang panas, atau kualitas soldernya mungkin kurang bagus, atau kualitas timahnya yang kurang baik ya. Pastikan gunakan solder yang bagus. Kalau saya di sini memakai sebuah solder Deco ya. Solder Deco 25 sampai 80 watt ya. Nampak sudah jelek tapi lumayan bagus ya. Timah saya biasa menggunakan Alpha. Di sini karena tidak ada yang jual, saya beli timah yang Paragon ya, cukup bagus ya. Karena apa? Karena salahnya menyolder ya, teledornya kita akan mengakibatkan kerusakan yang semakin parah ya. Lihat di sini ya, betul-betul rapi, tidak ada berselemotan atau berselemak peak ya, ataupun kotor.
rapi, betul-betul jelas titik solderannya antara jalur lain dengan jalur yang lainnya, betul-betul jelas ya. Pastikan dulu hasil solderan seperti ini. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan lebih lanjut kepada komponen-komponennya yang mendukung bagian yang rusak. Contohnya seperti kapasitor ya, di bagian horizontal ini, dioda damper, flyback ya. Jadi saya setelah melakukan semua ini, lalu saya pasang kembali keseluruhannya, ke semuanya komponen, saya tes ya, kondisinya sudah oke ya. Ini TR horizontal belum saya pasang karena saya cuma punya stok satu untuk tes mesin lain lagi ya, itu saya cabut dulu. Mesin ini udah oke, ini akan dijemput oleh tuannya ya, bengkel juga, teknisi kawan kita ya. Nah, jadi TR-nya saya cabut dulu, saya pakai untuk televisi lain ya. Pertanyaannya, TR apa yang digunakan di horizontal polytron ini ya? Banyak sekali kawan-kawan yang bertanya apakah kode 2499 atau kode 2545 atau 1855 ya, itu bisa dipakai di horizontal polytron ya. Saya tidak terpaku dengan itu, saya tidak terpaku dengan nomor, saya tidak mencermati nomor-nomor tersebut karena terlalu banyak sekali persamaan-persamaan TR horizontal. Namun yang pasti pedoman utama saya di sini, saya menggunakan TR horizontal ya. Itu kalau TR aslinya rusak dan tidak punya pengganti, maka pakai TR horizontal yang dari mesin Cina ya, dari mesin Panasonic, Wicom atau Wijia ya, mesin Bomba. Artinya semua mesin Cina itu TR-nya sama, TR horizontalnya sama ya. Itulah TR yang digunakan di mesin polytron ini ya. Ya, semua polytron menggunakan itu. Jangan menggunakan TR regulator atau TR PSU yang ada di mesin Cina untuk horizontal polytron. Itu saya tidak pernah pakai, saya tidak pernah gunakan karena banyak sekali perbedaan, tegangan-tegangan nanti akan berubah ya, frekuensinya tidak sesuai dan akhirnya tidak bertahan lama ya. Itulah TR-TR yang saya pakai selama ini dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi untuk kawan-kawan yang menjumpai kasus yang sama bisa memakai cara yang saya pakai ini ya. TR horizontal selalu jebol dan bikin pusing. Setelah ini itu semua diganti, hasil nihil ya. Ini adalah cara terakhir yang saya pakai ya, alhamdulillah hasilnya bagus ya. Setelah kita analisa apa sebetulnya penyebab TR horizontal itu jebol dan selalu jebol, sedangkan kapasitor dan flyback di bagian horizontal semua sudah kita ganti dengan yang baru, tetap jebol juga. Sebabnya adalah tidak baiknya dalam proses penyolderan sehingga terjadinya perubahan frekuensi dan akhirnya TR horizontal tidak berumur panjang ya. Dalam hitungan detik saja dia jebol. Jadi solusinya bagaimana? Karena kita cermati satu persatu kaki komponen itu nampak bagus ya. Jadi akan membuat pusing dan bingung ya. Solusinya tidak salah kita melakukan penyolderan ulang keseluruhannya, sebab pengecekan menggunakan multi itu tidak semuanya sempurna ya. Kita cek sana sini menghabiskan waktu 1 harian sedangkan hasilnya 0. Lebih baik kita melakukan penyolderan ulang hanya memakan waktu 1 jam atau setengah jam. Saya menggunakan solder ini, solder Deco ini dan timah Paragon ini, saya menghabiskan waktu untuk melakukan penyolderan ulang itu adalah setengah jam lebih kurang ya, dan tidak memakan waktu panjang dan dicuci bersih, jadi tidak ada perubahan tegangan dan frekuensinya yang mengakibatkan jebolnya TR horizontal ya. Sebab kalau kita pedomani pada tegangan ya, seperti yang saya alami ini, tegangan semuanya normal, jadi kita buntu, apalagi yang harus kita lakukan, kita akan bingung ya. Inilah cara yang terakhir yang saya pakai
ya alhamdulillah berhasil ya. Mungkin sekian dulu, mudah-mudahan dapat membantu ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar ya. Sahabat semua, salam solder untuk semua teknisi yang berada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.